Guys, balik lagi bersama gua Michael Raja terakhir dari Isekai. Di konten kali ini konten yang lagi panas, lagi hot ya. Gue juga nggak tahu kenapa dan gua belum mendalami banget, tapi anak-anak di belakang gua ada Iksan sama ada Christian. Mereka meyakinkan gua untuk ngebahas drama yang satu ini. Walaupun gue sebenarnya agak-agak takut bahas drama ini. Kenapa? Karena gue yakin setiap kali gue bahas cosplayer pasti ada White Knight yang menyerang gua ya. Tapi tidak terkecuali dengan sikap dan mental yang bodoh amat ini, tetap akan gue bahas. Di konten kali ini kita akan ngebahas Larissa Rockchop. Apa sih? Larissa apa? Rochford. Larissa Rockpot. Jadi udah tahu ya arah obrolan kita ini akan kemana. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, terus nyalain loncengnya. Terus habis itu juga link Saweria ada di pojok kanan bawah ya guys. Terima kasih. Kita mulai kontennya sekarang. Oke, ini gue bacain openingnya dulu ya guys ya. Di sini ada postingan, nih gue scroll deh. Yang bilang gini, ini postingannya dari Ricky Budiman. Karena postingan sebelumnya ada yang Fest minta tolong, akhirnya ada beberapa orang yang Fest dan minta tolong. Aku nggak ngerti. Ya intinya gitulah. Kali ini ada titipan Fest juga, cuman seperti biasa namanya dihapus dan nggak cuman satu, ada beberapa orang. Again, saya di sini membantu menyebarkan aja karena korban butuh dibantu. Saya cuman membantu sama seperti membantu teman saya mencari Nugroho dari Impact Nation yang hilang dan belum melunasi fee artis dan vendor. Ricky Budiman, sejauh ini kalimat lu susah banget dibaca, Ricky Budiman, tapi no worries, tetap thank you ya. Oke. Masih soal Larissa Timpat Texford. Berikut titipan Festnya. Fest itu apa sih? Fest apa sih? Ya, guys, buat teman-teman yang tahu tuh Fest apa, kasih tahu ya guys ya. Gua masih lanjutin ya guys. Cukup mengejutkan dan mind blowing sejujurnya, tapi silakan dicermati aja ya. NB, semua bukti yang dipost di sini sudah dapat izin dan meminta saya untuk upload saja, sama seperti akun Face di Twitter atau X. Jadi kalau dia udah dapat izin, otomatis izinnya tandanya udah publik. Jadi gue juga akan menyebarkan sesuatu yang sifatnya udah diperbolehkan untuk disebarkan secara publik ya guys. Oke, gue lanjut lagi. Kalau ada WK White Knight yang mau bela, gue rasa sih at this state lo lari saja men. Dan kalau mbaknya baca ya mau clear this up, gua rasa butuh waktu yang lama sekali dan clearnya bukan sama saya. Saya cuma dititipin Fest. Personal opinion, jangan sampai ini dilupakan dan kalau bisa jangan pada buta sebarkan karena korbannya lebih banyak yang kalian kira. Gue bingung deh, karena korbannya lebih banyak dari yang kalian kira, mungkin kalimatnya ya. Oke, jangan kasih beliau panggung lagi, alias sampai kapan ditipu-tipu sih dan mau kerja sama, please consider juga karena tidak profesional jatuhnya. Nih, ini screen capture berikutnya gue baca nih. Bacanya gini guys. Jadi kan aku ada teman dekat. Dia sebenarnya nggak masalah sama si L. Tiap ke event juga nggak ada masalah kok, fine aja. Cuman nggak tahu kenapa kalau ada campaign bareng, muka temenku ditutupin. Terus bahkan temenku yang nggak ngapa-ngapain aja dijelekin loh, bahkan dibilang niru-niru dia loh. Mana potting rambut pendek dibilang niru dia, potong mungkin ya. Aku temenan sama temenku ini udah lama, by the way 10 tahun lebih. Jadi aku udah tahu temenku kayak gimana. Coba kamu pikir saja. Sekarang sebenarnya yang bermasalah siapa ya? Dia aja yang nggak ada kayaknya teman, apalagi dari komunitas yang paling bertahan 3 tahun kali. Sekarang tahu kan kenapa dia nggak pernah atau collab sama koser Indonesia? Karena emang udah pada tahu busuknya gimana. Koser luar aja ada yang diperlakukan sama kok sama dia. Cuma orang yang tahu-tahu aja semua. Yang kena nggak cuman temenku aja, by the way banyak banget cosplayer papan atas kena. Oke. Ini buktinya ya guys, yang di timpa-timpa teks ya guys. Ini yang kiri adalah yang di postingan si Larissa yang udah ditutup-tutupin. Yang di kanan adalah itu harusnya host punipun di sebelah kanan tuh. Terus di sini lagi nih guys, ini ada contoh lagi nih guys, postingan kiri dan kanan ya guys. Yang kiri itu ditulis special appearance on 1st April Saturday at 4 PM. Sebenarnya di kanan itu ada tulisannya special guest appearance siapa sama
Clarissa sama Punipun gitu kan. Nah ini udah jelas ya, ditutup-tutupin lagi ya gitu. Terus ini ada bukti temennya Clarissa yang backstabber juga ya. Gua nggak tahu namanya siapa ya. By the way, gua mau nabok Puni Sun secara cantik. Tunggulah post gua, berikan tanggapan. Terus temennya pura-pura menyemangati, kayak Dragon Ball gitu. Ternyata dia backstabber ya. Oke lanjut ya. Sakit jiwa, Puni idola gua, Larissa. Tahu Puni Tot nggak? Niru merch Genshin gua, anjir niru. Kesel banget gua, murahan abis Puni tuh. Nah terus lihat noh, anjir gitu kan. Nah terus ada lagi nih, Larissa live streaming IG segala macam nih. Nah terus atasnya tuh ditulis kan IG live streaming 00000000 gitu tuh. Itu ditutupin tuh, ada muka orang ditutupin, nggak tahu siapa tuh. Nih asli post aslinya nih, gua kasih lihat nih di sebelumnya nih ya. Nah ini kan post yang udah diedit sama si Larissanya nih kayak begini nih. Nah ini post aslinya nih, lo bisa lihat nih tuh. Post aslinya nih ada muka orangnya nih tuh, kagak ditutupin di sini tuh. Nah, dan again ya guys, gua nggak tahu ini siapa ya guys. Lagi ya lanjut ya. Ini ada Linci nih, postingan gua nggak tahu siapa, ada Linci dah ya. Ini apa ya? Ini kenapa masalahnya nih apa nih? Di sini ada tulisannya Larissa, Linci sama Eri postingannya. Ternyata di postingannya Larissa itu again itu ditutupin guys. Tuh, cuma nama dia doang yang dikasih lihat, nama orang lain gak dikasih lihat tuh. Sepertinya Mbak Larissa ini takut banget ya bersaing secara baik, normal dan sehat ya. Apa kebiasaan waktu main game dulu pakai cheat code terus ya, pakai Game Shark. Punipun nih dari Clarissa Wijaya, cuman percaya dan berserah aja sama kuasa Tuhan. Difitnah IO, difitnah cosplayer lain, nggak apa-apa. Aku mah ngalah aja, malas ribut. Enak toh, paling enak fitnah aku lah, nggak bakalan kenapa bintang 5 tumbal. I'm fine guys. Ini apa sih maksudnya sih? Si Punipun lagi ngomong sama siapa sih ini? Iya, ini dia nge-reply dari Clarissa Wijaya. Itu siapa Clarissa Wijaya? Oke. Jadi nama stage-nya si Punipun kalau lagi cosplay, tapi nama asli dia adalah si Clarissa Wijaya. Oke, gue baru tahu ya. Info yang sangat bagus ya, penulisan dari Mas. Siapa nama lu? Oke, ini gue mulai masuk ke komen ya. Gue minum dulu. Isekai! Lewat di timeline nih untuk screenshot yang masalah copas desain Puni itu bikin photobook commission ke orang lain, dan yang pasti orang lain tuh juga nggak pernah lihat photobooknya Larissa karena kita komis ke orang yang bahkan nggak ngerti Larissa eksis kayaknya dan Besti. Dan photobooknya sungguh beda desainnya. Kalau dari aku perhatiin ya PB itu PB-nya Puni itu temennya dan rada klasikal, dan memang hasil followers Puni. Apakah Mbak Larissa punya lisensi desain kayak begitu? Aduh, kalau kita bicara desain guys, kita akan ngomong sangat lama sekali guys, karena there's nothing new under same sun ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim sebuah karya seni itu adalah milik lu, apalagi kalau udah dirubah 30% aja, 15% aja secara hak cipta itu udah berubah ya. Gue ngomong begini kenapa ya, karena gue tahu gue orang desain, gue berkecimpung di dunia desain lebih dari 20 tahun ya. Udah warawiri kesana kemari, jadi kita jangan ngomong masalah desain deh. Kalau kita ngomong masalah desain dibilang desain lu nyontek ya udahlah. Gue juga sering dihujat, dibilang poster-poster film gue nyontek apa segala macam, tapi dan again tidak ada yang bisa membuktikan. Inspirasi boleh, tapi kalau nyontek cuma diri lu doang yang tahu, dan lu pasti malu. Dan gue rasa sebelum gue melihat fotobook Larissa dan fotobook Puni, gue rasanya yakin lah, gue pernah ketemu Puni beberapa kali lah di eventnya League Shine lah. Jadi gue yakin Puni bukan tipikal orang seperti itu ya. Tapi dan again ini penilaian gue ya. Untuk orang sekelas Puni pasti malu lah. Gue nggak usah kenal Puni. Untuk orang sekelas Puni, kalau punya photobook yang mirip dengan cosplayer lain, apalagi punya nama juga, udah pasti malu lah. Manajemennya pasti udah bilang, udah scrap this, let's make another one. Pasti. Jadi dalam hal ini gue yakin pasti tidak ada kesamaan ya. Mirip mungkin, tapi ya kalau mau bilang mirip ya, bisa nggak gue bilang lo meniru gaya gue? Kenapa? Karena lo pakai baju, lo pakai celana. Terlalu luas kan kalau kita mau bilang mirip kan? Bisa ya gue bilang Iksan, lu niru gaya gue lu San. Kenapa? Lu pakai jaket, lu pakai celana. Misalkan nih, San, lu niru gue lu. Kenapa Pak? Iya, lu pakai jaket, lu pakai celana, lu pakai kolor. Lu kalau mau pakai celananya di atas dong, bajunya di bawah. Itu baru nggak niru. Nah, itu kan terlalu luas, bodoh guys. Jadi menurut gue dibilang niru pun juga susah dibuktikan gitu ya.
Terus terlepas dari copas atau kagak, asli ketika dia jahat buat anjing. Kenapa kagak dia ngomongin baik-baik ya? Karena memang kalau gue lihat dari sini dia tidak mau ngomong baik-baik, Mas Bro. Dia hanya mau dia doang yang ada di atas. Dia tidak mau memberikan jalan dan panggung ke cosplayer-cosplayer dan ke teman-teman lain, Mas Bro. Why? Terlihat dari cara dia menutupi foto-foto, informasi, siapa aja yang ada di panggung, siapa aja yang akan naik ke stage dengan stiker dia dan lain-lain dan ini kayaknya sindrom apa ya? Ya mungkin star syndrome atau mungkin apa tuh yang diri sendiri, narcissistic personality disorder, NPD atau star syndrome mungkin ya. Segera bawa diri lu ke dokter dan coba dianalisa ya. Ini sedikit nasihat dari gua aja. Jahat banget ketikannya. Terus di-mention lagi sama Ricky Budiman. Cik, 1-2 tanggapan boleh lah. Udah mulai berani. Ini komentar-komentar lagi yang lainnya gue nggak bacain semua ya guys. Kalau kalian ada yang mau lihat, kalian seperti biasa silahkan di pause videonya. Gue cuma bacain yang menarik di mata gue dan perhatian gue ya. Drama Koser Indo nggak ada habis-habisnya. Drama Koser Taiwan ini sehari 2 hari selesai, nggak asik. Oke, ini banyak ya. Kesalahan aku sih awalnya menilai ia minim drama, bukan tanpa alasan. Aku bandingkan dengan yang lain di mana terang-terangan bahkan berurusan dengan hukum. Cuman ia mungkin mainnya halus. Yes, this is wild as Oke. Langsung bikin FV sama Twitter. Face korban dosa cosplayer Indonesia CB. Waka. Oke, ini lagi ya. Perkara tim Patex kebongkar semua. Waduar. Gas bikin thread G Drive ini sih bang. Lokal udah maju, tinggal nunggu yang Inter yang pernah disikut keluar aja. Gak mungkin gak ada. Pasti bro, apalagi kita Indonesia sekarang udah sering kedatangan koser-koser luar juga. Dan Larissa juga sering tampil di luar juga gitu kan. Nitip juga bro, ini panjang nih, ada yang biru cuman gak kebaca, semoga di berikutnya kebaca ya. Foto komen 3. For your info, for those who do not know, she also scammed me and apparently a lot of my friends has also kena when we bought her merchandise online like maybe 8 years ago in around 2016. We paid and she said already send the package but never give tracking number. Every time we ask, she would just give shit reason then proceed to ghost us until now. Ini kejadian nyata. Salah satu admin gua, Tian, juga ternyata beli foto bukti ya 3 tahun lalu. Ini langsung dari mulutnya Tian yang lagi mandi ya. Tadi kita lagi di meja kasir, dia bilang kasusnya bukan itu doang opa. Jadi kasusnya salah satunya adalah dia suka melakukan penipuan. Menurut Tian udah penipuan. Kenapa? Dia beneran beli. Berapa? 350 ribu atau 450 ribu tadi dia bilang? 350 ribu ya. 350 ribu dan itu tidak dikirim gitu. Nah, orang-orang seperti Tian ini kan mau bercerita ke siapa? Kalau dia juga ngomong ke orang, gue beli merch-nya atau PB-nya, fotobooknya si Larissa loh, terus nggak dikirim. Siapa yang percaya dia? Dia orang kecil. Orang akan lebih percaya Larissa lah. Karena dia punya nama, punya stage, centang biru, terkenal. Koser di Indonesia, di luar negeri, collab, dipakai ini kerja sama Sony apa segala macam. Lu nggak bisa salahin orang-orang seperti Tian itu malas berkuar-kuar karena dia pasti berpikir percuma kalau gue berkuar-kuar juga nggak akan yang percaya gue. Ujung-ujungnya jadi begitu, jadi kasihan. Tapi ternyata sekarang dengan kasus tutupin teks orang dengan foto, dengan stiker, kebongkar lah semua. Ini hanya salah satu ya. Ini ada postingan bagus nih ya dari siapa nih, nggak kebaca nih. Terus ini rekap ya ceritanya ya. Cengil sebenarnya. Penjilat handal, ini rekapnya ya. Nyenggol Puni tanpa sebab. Sikut koster baru yang namanya lagi naik, IVDKK. Ingat lu pernah oral seks di parkiran. Mepet Thames, ampas. Pacar Thames sendiri risih. Thames nggak dapet, giliran si Kelvin yang dipepet. Juri-juri barat di sebelah di event fan meet cosplay proper nggak dilirik, malah menangin si Kevin karena perihal body doang. Sekalian lagi mepet. Booth yang sangat mega di Komifuro tanpa confirm ke staff panitia, alhasil besoknya ditegor. Lagi nih. Dia posting take proteins today. Good morning di Beer Brother. Ternyata gambarnya adalah gambar dari postingan Beer Brother. Kirain dari dia. Ini status, kirain foto dia, ternyata status dari Beer Brother-nya, foto Beer Brother. Terus Larissa bukan nyepong jir, tapi dijulmekin di parkiran.
Nggak Jir, dia yang receiving, bukan giving. Sini bahasanya nih. Jangan salah konteks ya guys, bukan pangpong, gok-gok, tapi dianya yang diceboki. Oke. Jadi kan kalau menurut gua sih, sekali lagi ya, si Larissa ini lebih ke star syndrome menurut gua. Tapi kan gua bisa aja salah. Terus dan juga yang pasti kalau menurut gua NPD itu kayaknya udah pasti. Jadi buat teman-teman gua nih yang nonton Isekai, dari sekian banyak kan ada yang gua tahu ada beberapa dokter ya. Tolong dikasih analisanya berupa diketik di kolom komen apakah dia memang NPD atau gimana. Tapi kalau menurut gue sih nggak usah jauh-jauh ya, dia memang udah terbukti di gua pribadi NPD, karena di lingkungan gua ada beberapa orang deket gua tuh yang NPD dan gua juga minta mereka ke dokter gitu kan. Aneh sih menurut gua sih gitu. Jadi ya gua sambil ngomong begini sambil berpikir kalau apakah White Knight-nya akan nyerang gua atau tidak. Tapi dan again menurut gua Larissa di sini kurang etis lah gitu. Kalau lu mau nambahin teks kan bisa aja frame-nya lu gedein ya, lu tambahin teks di bawah atau lu tambahin berupa deskripsi. Atau lu tutupin juga nggak apa-apa, tapi jangan mukanya yang lu tutupin, badannya yang lu tutupin, atau teks bawahnya lu kasih garis putih semua, lu kasih box putih, lu tiba dengan teks yang lu mau gitu kan. Atau lu highlight tapi bagian-bagian tertentunya tetap, bagian-bagian sensitif orang lain itu tetap lu kasih lihat. Jangan juga lu tiban dengan stiker lu seolah-olah event ini hanya dihadiri oleh satu bintang tamu doang, yaitu lu doang gitu ya. Terus ya gitulah gitu. Dan apa ya? Gua nggak tahu ya. Ini kan nggak ada yang ngomongin nih. Teman-teman semua ngomongin masalah teks titiban, masalah sepong menyepong jilmek. Terus abis itu masalah beli barang tidak sampai, terus perlakuan tidak adil waktu jadi judges. Tidak ada yang bilang masalah Larissa posting foto yang sudah di Photoshop abis-abisan. Nah pertanyaan gue adalah gini, gue tahu itu di Photoshop. Kenapa? Ya karena kerjaan gue setiap hari adalah main Photoshop untuk foto manipulation dan lain-lainnya. Dan gue udah berkecimpung lama di bidang ini. Jadi gue nggak usah basa-basi menjelaskan backstory gue kenapa gue bisa tahu. Intinya adalah gue dan beberapa orang lain tahu foto-foto yang diupload itu adalah yang sudah dimanipulasi gila-gilaan. Pertanyaannya adalah gini, apakah itu sebuah penipuan atau bukan gitu? Karena kan kalau kita lihat langsung nih, beda banget bro sama di foto. Jauh beda banget. Kalau lu lihat cosplayer lain, menurut gua ada yang beda banget. Tapi ada dan banyak yang juga mirip atau sama gitu. Nah pertanyaan gua ini bukan buat Larissa aja, buat semua cosplayer yang melakukan foto touch up gitu ya. Kalau sampai touch up ya segitunya gitu, apakah itu sebuah penipuan atau bukan guys? Coba kita bahas ya. Jadi Michael Chu aja terakhir di konten Coffee Shop Talk episode hari Selasa ini. Begitu aja, semoga gue tidak diserang oleh White Knight ya. Karena benar seperti postingan awal, kalau ada White Knight yang mau nyerang ya mungkin jangan nyerang gue dulu ya. Tapi coba ditanya dulu lah ke narasumbernya apakah ini benar apa segala macam. Dan stage ini juga terbuka ya, Isekai Coffee ini terbuka untuk Larissa. Kalau Larissa mau datang ke sini ngobrol untuk klarifikasi dari sudut pandang Larissa seperti apa, silakan monggo, gue akan jembatani, gue akan mediasi lah ya. Oke, jadi gitu aja. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Saya Weria di pojok kanan bawah. Michael Chu, peace out.